Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang pengertian pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan, dan atau terintimidasi, di mana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada, dan tindakan tersebut mengganggu kerja, dijadikan persyaratan kerja, atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan, atau tidak sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 3 faktor atau penyebab mengapa sih seseorang dapat menjadi pelaku pelecehan seksual. Yang pertama, keterampilan sosial yang buruk. Orang akan cenderung memiliki risiko menjadi pelaku ketika ia berketerampilan sosial yang buruk. Yang kedua, perasaan tidak berdaya. Perasaan tidak berdaya berkaitan dengan keterampilan sosial yang buruk. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, masalah seksual. Masalah seksual ini seperti ereksi atau contohnya edukasi dini. Contoh-contoh pelecehan seksual. Yang pertama, begal payudara di Bekasi. Peristiwa pelecehan seksual terhadap seorang ibu muda berusia 38 tahun terjadi di gang perumahan di Kali Abang, Bekasi, Rabu, tanggal 15 bulan 1 tahun 2020. Yang kedua, begal bokong di Jatinegara. Pelecehan seksual kemudian terjadi di Jalan Kuliah RT 8 RW 8 Jatinegara, Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 17 bulan 1 tahun 2020. Yang berikutnya, pria masturbasi di bawah JPO Ahmad Yani. Kasus lainnya terjadi di bawah jembatan penyeberangan orang atau JPO Ahmad Yani, Bekasi Barat. Seorang pria melakukan masturbasi di bawah JPO tersebut, yakni salah seorang saksi mata menceritakan peristiwa tersebut terjadi pada Kamis tanggal 23 bulan 1 tahun 2020 pada siang hari. Yang keempat, pria masturbasi di depan bocah. Kasus selanjutnya juga terjadi di Bekasi. Seorang pria melakukan masturbasi di atas motornya di perumahan Permata, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi pada hari Senin tanggal 20 bulan 1 tahun 2020. Yang terakhir, pria masturbasi di dalam mobil. Kasus terakhir terjadi di Jakarta. Seorang pria mempertontonkan aksi masturbasi pada orang-orang yang ada di pinggir jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bahayanya pelecehan seksual. Saya mencari referensi dari internet. Yang pertama adalah stres yang kemudian menjadi depresi. Hal pertama yang pasti dirasakan oleh korban pelecehan seksual adalah stres. Mereka akan merasakan malu atau bahkan jijik. Di satu sisi ada keinginan untuk melaporkan kejadian tersebut, tapi di sisi lain muncul segala macam keraguan. Entah takut masalah menjadi besar, takut dihujat, diancam, atau bahkan direndahkan. Yang kedua, trauma. Selanjutnya, pelecehan seksual juga akan membuat korbannya mengalami trauma. Mereka akan menghindari semua yang mengingatkannya tentang peristiwa tersebut. Bukan hanya orang saja, melainkan juga benda-benda seperti baju yang ia kenakan dan lain-lain. 3. Tekanan darah meningkat.
Kejadian tersebut juga akan mengacau tubuh secara fisik. 4. Penyakit jantung. Dampak dari pelecehan seksual tidak berhenti ketika korban sudah mendapatkan penanganan. Kejadian tak diinginkan itu bisa memiliki pengaruh jangka panjang. Salah satunya adalah peningkatan risiko penyakit jantung. 5. Ini yang terakhir, bunuh diri. Pelecehan seksual sangat mungkin untuk mendorong korban ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Studi menunjukkan bahwa sekitar 23% orang yang pernah mengalami pelecehan seksual dalam bentuk sentuhan, ancaman, atau bahkan penetrasi memiliki kecenderungan bunuh diri. Entah mereka telah mencoba melakukannya atau terpikir untuk melakukannya. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya yang dilakukan masyarakat, diri pribadi, dan pemerintah dalam menanggulangi pelecehan seksual. Yang pertama, upaya masyarakat dalam menanggulangi pelecehan seksual adalah menyemprotkan lada atau minyak angin, bersikap tegas dan berani memberikan teguran, bela diri dengan pengaruh bela diri, upaya diri sendiri, mengonfrontasi langsung pelaku, selalu waspada, mempersetajai diri, teriak dan lari. Upaya pemerintah dalam menanggulangi pelecehan seksual adalah pengaturan mengenai tayangan-tayangan yang mengandung unsur pornografi dalam film, sinetron, maupun dunia maya. Demikian juga miras dan narkoba. Sudah sering kita mendengar ada razia miras dan narkoba, bahkan penggunaannya dipidanakan. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.